Dari kecil itu gimana beliau itu? Sejak kecil Imam Syafi'i itu sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, ya, kecerdasan luar biasa. Dia ngobrol satanya dari bisa amat ya. Catat. Jadi kita bermazhab Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Nah ini kisahnya nih. Sejak kecil beliau dikenal kecerdasannya luar biasa. Ketika masih kecil beliau dibawa ibunya kemana Pak? Ke Mekah, agar bisa tumbuh di lingkungan ilmu agama. Di sana itu beliau menghafal Al-Quran di usia umur berapa? Imam Syafi'i sudah hafal Quran umur tebak berapa? Kelas 1 SD. Umur berapa? 7 tahun. Keren kan? Dan pada usia 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Karena sangat miskin, beliau belajar dengan menulis di tulang itu, kulit binatang atau pelepah korma, karena tidak mampu membeli kertas. Namun semangatnya tidak pernah surut. Setelah beliau hafal Al-Muwatta, Al-Muwatta itu dikarang oleh siapa? Imam Malik. Itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i pada usia berapa Pak? Hafal kitab itu pada usia 10 tahun. Umur berapa? Riko? Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik 10 tahun. Hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kamu hafal apa? Umur 15, 13. Alhamdulillah apa salah? Buru-buru baca Quran Pak. Setelah beliau hafal Al-Muwatta, beliau pergi ke Madinah untuk belajar langsung kepada Imam Malik. Kamu ngomong, saya ngomong. Ya dengerin apa? Jin. Imam Malik itu sebagai pengarang Al-Muwatta itu umur 10 tahun hafal kitabnya. Kagum nih Imam Malik sama kecerdasan Imam Syafi'i muda. Lantas beliau berkata Imam Malik kepada Syafi'i, Imam Syafi'i muda itu, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, maka janganlah engkau padamkan dengan maksiat. Kalau kalian ingin hatinya hafal, mudah hafal, jangan maksiat. Jangan maksiat. Siapa yang maksiat terus di sini? Di kamar sendirian link yang nggak bener.
maksiat terus hidupnya. Gimana mau surga? Kalau kalian ingin cahaya di hatimu tidak padam, hindari maksiat. Berapa menit Pak? Biasa 15, karena kisah kan lama. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Yaman. Lalu ke Irak. Untuk apa, Pak? Belajar dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Di sanalah beliau menyerap metode berpikir rasional. Apa itu? Qiyas, khas ulama Kufah. Lalu memadukannya dengan metode hadis dan asar dari Madinah. Kemudian beliau pergi ke Mesir, di mana beliau menyusun mazhab Syafi'i dalam bentuk final. Disinilah lahir kitab beliau yang terkenal, yaitu Al-Um, yang menjadi rujukan utama fikih mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkenal sangat cerdas. Kamu maksiat terus sih. Nonton film bersama, aduh, pegang-pegang tangan, aduh. Kalau berteman nggak apa-apa lah. Jangan sampai teman tapi mesra, aduh. Teman-teman tapi mesra, pegangan tangan, bilangnya teman. Bioskop. Kamu nonton sama siapa? Teman saya. Tapi di dalam bioskop pegangan tangan. Maksiat. Jangan ya. Kalau ini Pak, pada main ML bareng dosa nggak Pak? Enggak. Ya jangan maksiat, yang penting lah kan gitu. Jangan pegangan tangan, jangan peluk-pelukan. Misal mau Bayu peluk-pelukan misalnya. Oh sayangku Bayu, kau ganteng sekali. Kurin kepadamu. Bukan misal ini. Imam Syafi'i dikenal sangat cerdas, memiliki daya ingat luar biasa dan kefasihan bahasa Arab. Luar biasa beliau. Pada siapa yang ingin menguasai fikih, hendaklah dia berdalam bahasa Arab, itu kata beliau. Akhlak dan ketawaduannya, walau dikenal sebagai ulama besar, beliau sangat tawadu. Ya, pernah beliau berkata, pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. Artinya apa? Jangan merasa diri benar, paling benar. Lu salah, saya benar. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling soleh. Merasa diri paling rajin ngaji. Sombong, jujur. Ada gitu. Merasa diri ini saya paling bisa baca Quran. Pamer. Kemudian pada tahun 2204 atau bertepatan dengan 820 Masehi, dalam usia 54 tahun beliau wafat. Di mana wafatnya, Pak? Di Mesir. Maka kalau kalian ingin ziarah ke makam beliau, datang ke Mesir, Bos. Di Kairo. Di sana ada makam beliau. Makam beliau kini berada di Kairo
dan sering diziarahi. Nah, kita ini pakai mazhab Imam Syafi'i, bos. Ngerti nggak? Contohnya kenapa, Pak? Hah? Bersentuhan dengan wanita batal. Ya, contoh itu contoh. Pesan beliau kepada kita, Imam Syafi'i, jadilah orang yang rendah hati meskipun kalian ilmunya lebih tinggi dari yang lain. Rendah hati, tawadu, merasa diri palingnya ilmunya kecil, Pak, padahal dia banyak ilmunya. Jangan sombong, baru bisa baca Quran, gua pintar saya. Ya. Rendah hati, jaga lisan dan hati dari maksiat. Kata beliau begitu. Jangan maksiat, bos. Siapa yang maksiat di sini? Pintunya biang kerok dosa itu pacaran, bos. Itu orang pacaran, saya yakin pegangan tangan, yakin saya. Enggak, pertama malu-malu, lama-lama pegangan macam-macam udah. Buka aju ke anak. Ya, Gina pacaran sama si Zaki misalnya. Kalau suka sama dewasa misalkan, langsung aja bilang ta'aruf ke mamanya, mamanya si ceweknya nih. Saya ngelamar besok, langsung nikah saja. Biar nggak maksiat. Itu dong. Cakep. Ya. Yang jelas tidak ada perempuan yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Secantik apapun si Gina misal aja ini, jangan merasa diri ya. Misalnya si Gina cantik, pasti ada kekurangannya. Hatinya cemberutan misalnya, mukanya masam, nggak banyak senyum. Sifatnya tantrum misalnya, marah-marah, suka jutek. Artinya apa? Pasti ada kekurangannya. Mungkin si Nazim maaf nih, hitam tapi hatinya baik gitu misalnya. Rambutnya hitam maksudnya, hatinya baik. Saya kasihan itu sama si Bayu itu. Sudah mandi pakai sabun bertahun-tahun, nggak putih-putih rambutnya, kasihan sama Bayu saya. Sudah disabunin, sudah disampoin, sudah bertahun-tahun dari SD mandi, dari bayi sampai sekarang mandi, rambutnya nggak putih-putih. Saya bingung, saya kasihan. Dan ada lagi petani kasihan banget tuh, udah dipupukin, udah diairin, dirawat, cabai nggak pernah manis-manis itu, kasihan itu saya. Kasihan itu, Dris. Udah kasih pupuk, kasih air, itu dari dulu dia itu merawat cabai, nggak pernah manis-manis itu cabainya. Kasihan itu. Kasihan itu saya, Dris. Udah berjuta-juta kan biayanya, masih pupuk biar seger kan, tapi pas dicicipi nggak manis. Coba tolong tuh dibantu itu tukang cabai. Yang ketiga pesan beliau, ya, jangan sampai hatinya nyakiti orang, nyudutkan orang. Temanmu disudutin gara-gara mulutmu, ya. Kalau memang cemburu, jangan nyudutin orang yang dicemburui. Misal nih, si Arda seneng sama si Gina, tapi si Gina senengnya sama si Jaki misalnya.
Si Arda jelek-jelekin si Gina sama orang. Apa nih Pak? Apa Pak? Artinya apa? Jaga hati dan lisan kita dari maksiat. Terakhir, cintailah ilmu meskipun kalian tidak orang yang nggak punya. Amin. Sering-seringlah kalian banyak membaca buku. Sholat apa sih sholat? Ya, baca buku, sholat ya wajib itu mah. Itu setiap hari Sabtu sama Minggu itu perpustakaan nasional yang depan Monas itu buka itu. Anak saya sering ke situ. Hari Minggu buka. Enak itu di situ serius. Baca buku gitu. Ya. Daripada maksiat. Perpustakaan nasional di depan Monas, tahu nggak? Tahu nggak perpustakaan nasional? Tahu. Bagus itu, ngajak pacarnya ke Monas, lihat perpustakaan di depan Monas ada perpustakaan nasional, ajak ke situ kita baca buku yuk. Nanti kalau mau kuliah, oleh sudah kuliah maksudnya, sudah sama-sama dewasa. Mau dewasa nih, sudah ta'aruf, sudah tunangan, sudah mau nikah. Ajaklah baca buku. Perpustakaan nasional tuh hari Sabtu Minggu buka. Bagus tuh baca buku di situ. Oh, cakep itu. Ya. Ya. Itulah Imam Syafi'i ya, imam kita ya. Nih, ada satu kisah menarik ini ya. Imam Syafi'i itu kan pernah berguru sama Imam Malik. Pada suatu hari Imam Malik, Imam Syafi'i itu kan ke tempatnya Imam Malik. Imam Malik itu nggak pakai kunut, paham nggak? Imam Syafi'i kan belajar sama Imam Malik. Imam Malik itu nggak pakai, kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Disuruh jadi imam. Disuruh jadi, karena beliau sangat tawadu, jadi imam. Dia tidak pakai kunut, padahal beliau itu Imam Syafi'i pakai kunut. Artinya apa di situ? Jangan kaku dalam bermazhab, ya. Kalau kalian misal Pak, saya sholat subuh Pak di masjidnya Muhammadiyah nggak pakai kunut, ya sudah ikuti imamnya. Jangan gini, nggak pakai kunut subuhnya, nggak batal nih sholatnya. Ya, kamu sholat di tempatnya Muhammadiyah misalnya nih mas, misal. Jangan saling menjelek-jelekan, ya. Jaga nama baik sebagai seorang Muslim. Ada lagi gini misal. Tahlil bid'ah misalnya, jangan kamu mencela lagi, jangan, nggak usah, biarin aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.